Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Griffith Afif dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang jarak dalam ruang, di mana untuk SMA kelas 12. Bentuk kompetensi dasarnya ada 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang dan menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Peta konsepnya yang akan kita bahas di sini dari jarak dalam ruang nanti ada kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang, kemudian diagonal pada bangun ruang, di mana khususnya untuk kubus, balok, dan prisma, dan jarak pada bangun ruang. Yang pertama, kita akan membahas kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Ya, ini ada titik, di mana titik mempunyai besaran, kemudian digambarkan dengan sebuah nokta kecil, dan dinotasikan dengan huruf kapital, misalkan M, T, atau G. Nah, ini nokta kecilnya. Garis merupakan himpunan titik-titik yang tidak terbatas banyaknya. Dikatakan berdimensi 1 karena hanya memiliki satu ukuran saja, dan biasanya dinotasikan dengan huruf kecil, misal huruf K, L, dan M. Ini untuk garis M dan garis L. Jika titik AB dan C dihubungkan, ini titiknya, titik A, B, C dihubungkan, maka akan diperoleh suatu garis L. Nah, ini garis L-nya. Garis akan memanjang terus pada kedua arah sehingga arah panah, ini arah panahnya, pada kedua ujungnya yang dikenal sebagai sinar garis, yaitu sinar garis M. Dikarenakan garis memiliki panjang tak hingga, maka biasanya yang dapat dilukiskan adalah segmen garis, yang biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Misal, huruf A dan B di sini. Jadi, yang garis M ini merupakan sinar garis, yang AB ini merupakan segmen garis. Seperti itu. Bidang merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung serta memiliki panjang dan lebar. Oleh karena itu, bidang dikatakan berdimensi 2 dan biasanya dinotasikan dengan huruf kecil dari abjad Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan delta atau titik-titik sudut bidang tersebut. Nah, seperti pada bidang P, Q, R, S. Kedudukan titik terhadap garis yang pertama, titik P dikatakan terletak pada garis G jika titik P tersebut dilalui oleh garis G atau perpanjangannya. Gambarnya seperti ini. Kemudian, titik Q dikatakan terletak di luar garis M jika titik Q tersebut tidak dilalui oleh garis M atau perpanjangannya. Nah, seperti ini gambarnya. Karena titik Q ini tidak berada di garis M ini. Seperti itu. Kedudukan titik terhadap bidang. Titik P dikatakan terletak pada bidang alfa jika titik P tersebut dilalui oleh bidang alfa atau perluasannya. Nah, titik P ini berada pada bidang alfa. Sedangkan untuk titik Q dikatakan terletak di luar bidang alfa jika titik Q tersebut tidak dilalui oleh bidang alfa atau perluasannya. Nah, titik Q ini berada di luar bidang alfa. Seperti itu. Aksioma tentang garis dan bidang, di mana pengertian aksioma sendiri merupakan suatu pernyataan yang dapat diterima sebagai suatu kebenaran dan tidak perlu dibuktikan. Ada aksioma garis dan bidang, di mana satu melalui sebarang dua buah titik, yaitu titik P dan titik Q, dan tidak berimpit, dapat dibuat hanya satu garis, yaitu garis L. Yang kedua, jika sebuah garis mempunyai dua buah titik yang terletak pada sebuah bidang, yaitu titik P dan titik Q, terletak pada bidang ini, maka garis itu terletak sepenuhnya
pada bidang itu. Kemudian melalui dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, pada satu garis yaitu titik G, dapat dibuat banyak sekali bidang, yaitu bidang alfa, bidang beta, seperti itu. Kemudian ada melalui sebarang tiga buah titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C yang tidak terletak pada satu garis, hanya dapat dibuat satu bidang, yaitu bidang beta. Seperti itu. Kedudukan garis terhadap garis lainnya. Yang pertama, dua garis berimpit jika kedua garis itu mempunyai paling sedikit dua buah titik persekutuan, di mana garis A ini dan garis B mempunyai dua titik persekutuan, yaitu titik Q dan titik P. Yang kedua, dua garis berpotongan jika kedua garis itu mempunyai satu titik persekutuan. Dari garis A dan garis B ini mempunyai titik persekutuan di titik P, di mana titik P ini biasa disebut dengan titik potong. Yang ketiga, dua garis sejajar jika kedua garis itu terletak pada satu bidang tetapi tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, ini ada garis A dan garis B tidak mempunyai sama sekali titik persekutuan. Yang keempat, dua garis bersilangan jika kedua garis itu tidak dapat dibuat suatu bidang. Dengan kata lain, kedua garis itu tidak terletak pada satu bidang. Nah, ini garis A dan garis B ini terletak di beda bidang. Jadi dia ini dapat dikatakan dengan dua garis yang bersilangan. Kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang jika terdapat minimal dua buah titik yang terletak pada garis dan juga terletak pada bidang. Seperti ini, ada titik P dan titik Q terdapat pada garis L dan bidang alfa. Dengan kata lain, terdapat dua buah titik persekutuan antara garis dan bidang. Yang kedua, garis sejajar bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai titik persekutuan, walaupun garis itu diperpanjang dan bidang itu diperluas. Nah, ini garis L ini sejajar dengan bidang alfa. Sini. Kemudian yang ketiga, garis menembus bidang jika dan hanya jika terdapat satu titik persekutuan antara garis dan bidang. Titik persekutuan ini disebut juga dengan titik tembus. Nah, ini titik tembus dari garis L dengan bidang alfa. Kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Yang pertama, dua buah bidang berimpit jika kedua bidang itu mempunyai tiga buah titik persekutuan yang tidak segaris, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Yang kedua, dua buah bidang sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai titik persekutuan walaupun diperluas. Jadi bidang alfa dan bidang beta ini jika diperluas juga tidak mempunyai titik persekutuan. Yang ketiga, dua buah bidang berpotongan jika kedua bidang itu tidak berimpit dan tidak sejajar. Perpotongan kedua bidang tersebut berupa garis lurus dan dinamakan garis potong atau garis tembus atau garis persekutuan. Jika kedua bidang tersebut adalah alfa dan beta, maka garis potongnya disebut alfa, beta. Melukis titik tembus, garis, dan bidang. Di sini ada bidang alfa dan garis G. Untuk melukis titik tembus garis G dengan bidang alfa, kita melukis sebuah bidang beta. Yang melalui garis G dan tegak lurus, yang garis putus-putus ini tegak lurus dengan bidang alfa. Beri nama garis perpotongan antara bidang alfa dengan bidang beta dengan alfa, beta. Titik potong antara garis G dengan garis alfa, beta yaitu T, di mana T ini merupakan titik tembus garis G pada bidang alfa. Yang kedua, kita akan membahas diagonal pada bangun ruang untuk kubus, balok, dan prisma. Yang pertama ada kubus, di mana memiliki 8 titik sudut, 6 sisi, 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bidang ruang. Misalkan, garis AH
Dan pada gambar ditunjukkan sisi alas ABCD dengan garis AC. Garis AC ini. Kemudian dan juga garis BD di sini. Sisi samping ADAH dengan ruas garis AH yang tadi sudah ditunjukkan dan DE. Ini DE ke sini seperti itu. Diagonal bidang pada sisi kubus akan berpotongan tepat di tengah, dan saling tegak lurus karena sisi kubus berbentuk persegi dan kongruen. Misalkan rusuk kubus adalah A, maka AD sama dengan DH sama dengan A. Panjang diagonal AH ini bisa kita hitung dengan menggunakan dalil Pythagoras segitiga ADH ini, segitiga ini. Di mana siku-siku di D. Dengan penurunan rumusnya dari AH kuadrat sama dengan AD kuadrat plus DH kuadrat, AH kuadrat sama dengan A kuadrat plus A kuadrat, AH kuadrat sama dengan akar 2 A kuadrat, AH sama dengan A akar 2. Sehingga panjang diagonal bidang itu adalah A akar 2 dengan A sama dengan panjang rusuk kubus. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik yang berhadapan dalam ruang suatu bangun ruang. Keempat diagonal yang dimiliki oleh sebuah kubus yaitu AG dan CE pada bidang ACGE, yaitu yang ini. Kemudian ada BH dan DF pada bidang BFHD, yaitu yang ini. Keempat diagonal ruang ini berpotongan pada satu titik, yaitu titik P. Kalau kita bisa lihat di sini ada titik P, kemudian di sini juga ada titik P. Bidang diagonal suatu bangun ruang adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang. Misal bidang diagonal ACGE, bidang diagonal ACGE berbentuk persegi panjang dengan panjang AC sama dengan A akar 2 dan lebar CG sama dengan A, maka luas bidang diagonal ACGE sama dengan AC kali CG sama dengan A akar 2 dikalikan A sama dengan A kuadrat akar 2. Luas setiap bidang diagonal sama dengan A kuadrat akar 2 dengan A panjang rusuk kubus. Balok, salah satu dari sisi balok ABCDEFG yaitu sisi depan ABFE. Yang ini sisinya ABFE ini. Misalkan panjang rusuk-rusuk balok adalah AB sama dengan P, BC sama dengan L, dan BF sama dengan T. Dari gambar di atas dapat dihitung panjang diagonal bidang AF dengan menggunakan dalil Pythagoras pada segitiga ABF. Yang siku-siku di B. Yaitu AF kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BF kuadrat, AF kuadrat sama dengan P kuadrat plus T kuadrat, AF sama dengan akar P kuadrat plus T kuadrat. Balok memiliki 6 sisi, 12 diagonal bidang, tidak semuanya sama panjang, 3 pasang sisi yang kongruen, di mana sisi alas dan sisi mendatar, sisi kanan dan sisi kiri, terakhir sisi depan dan sisi belakang. Tiap sisi mengandung 2 diagonal bidang. Dengan demikian, ada 3 pasang diagonal bidang dengan tiap pasangnya terdiri atas 4 diagonal bidang yang sama. Untuk panjang sisi pertama yang dibentuk oleh rusuk P dan L, panjang diagonalnya akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Yang kedua, dibangun oleh rusuk-rusuk P dan T, panjang diagonalnya akar P kuadrat plus T kuadrat. Dan yang ketiga, dibangun oleh rusuk-rusuk L dan T, maka panjang diagonalnya akar L kuadrat plus T kuadrat.
Salah satu bidang diagonal dari balok ABCDEFG yaitu bidang diagonal BFHD. Gitu ini. Yang berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi diagonal bidang BD dan rusuk tegak BF sama dengan T, diagonal bidang BD yang dibentuk oleh rusuk-rusuk P dan L, sehingga BD sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat atau BD kuadrat sama dengan P kuadrat plus L kuadrat. Tunjukkan gambar diagonal ruang BH dari bidang BFDH. Berdasarkan gambar dapat dihitung untuk diagonal ruang ini. Dapat dihitung dengan panjang diagonal menggunakan dalil Pythagoras pada segitiga BDH. Itu yang ini, segitiganya. Yang siku-siku di D. Dan perhitungan rumusnya BH kuadrat sama dengan BD kuadrat plus DH kuadrat. BD kuadrat itu bisa digantikan dengan P kuadrat plus L kuadrat ditambah T kuadrat. Maka B sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Balok memiliki 4 diagonal ruang dengan keempat diagonal ruang balok sama panjang. Sehingga panjang diagonal ruang balok sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Balok memiliki 6 bidang diagonal, salah satunya bidang diagonal BFHD. Luas bidang diagonal BFHD dapat dihitung dengan panjang sisi BD sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat dan BF sama dengan T. Dengan demikian, luas bidang diagonal BFHD sama dengan BD kali BF sama dengan akar P kuadrat kali L kuadrat kali T. Bidang diagonal yang dibentuk oleh diagonal bidang yang rusuk-rusuknya P dan L seperti bidang diagonal BFHD dan ACGE sehingga luas bidang diagonalnya itu akar P kuadrat plus L kuadrat kalikan T. Bidang diagonal yang dibentuk oleh diagonal bidang rusuk-rusuknya P dan T seperti bidang diagonal ADFG dan BCHE sehingga luas bidang diagonalnya dihitungnya dengan akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat dikalikan L. Dan yang ketiga, bidang diagonal dibentuk oleh diagonal bidang yang rusuknya L dan T seperti bidang diagonal ABGH dan DCFE sehingga luas bidang diagonalnya dapat dicari dengan akar L kuadrat plus T kuadrat dikalikan P. Yang ketiga ada prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang memiliki sepasang sisi sejajar dan kongruen, disebut sisi alas serta sisi-sisi lainnya yang diperoleh dengan menghubungkan titik-titik sudut dari kedua alasnya. Prisma beraturan adalah prisma alasnya berupa segi banyak beraturan. Misal, segitiga beraturan artinya prisma yang alasnya berupa segitiga sama sisi. Begitu juga dengan prisma segi banyak beraturan lainnya. Untuk banyak diagonal bidang pada prisma segi N beraturan dapat dihitung dengan menggunakan rumus N kali N-1. Untuk banyak diagonal ruang pada bidang prisma segi N beraturan dapat dihitung dengan menggunakan rumus N kali N-3. Dan yang terakhir banyak bidang diagonal pada prisma segi N, ini bidang diagonal segi N beraturan dapat dihitung dengan menggunakan rumus N per 2 dikali N-3 dengan N panjang sisi suatu segi banyak. Ada jarak pada bangun ruang. Untuk dalil yang pertama, jika sebuah garis tegak lurus pada sebuah bidang, garis ini akan tegak lurus pada setiap garis yang terletak pada bidang itu. Di mana ada garis G dengan garis K, garis L, garis M, dan garis N yang terletak pada bidang alfa. Untuk dalil yang kedua, garis G tegak lurus dengan bidang alfa. Garis G tegak lurus dengan bidang alfa. Apabila sedikitnya garis G tegak lurus dengan dua garis yang berpotongan pada bidang alfa, yaitu ini. Untuk dalil yang ketiga, jika ada dua buah garis sejajar dan salah satunya tegak lurus pada sebuah bidang, maka garis lainnya juga tegak lurus pada bidang itu, yaitu garis G dan garis H. Jarak titik ke titik lain.
Jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Yaitu di sini ada titik P dan titik Q. Jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis merupakan panjang garis yang ditarik dari titik tersebut sampai memotong garis secara tegak lurus. Yaitu di sini ada titik P, memotong garis secara tegak lurus itu di garis ini, garis G. Pada titik-titik A, pada titik Q, pada titik C, gitu. Kemudian jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik sampai memotong tegak lurus suatu bidang. Itu jarak titik ke bidang merupakan panjang ruas garis. Yang ini ke sini. Nah, ini merupakan jarak titik ke bidang. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.